Hello filmmakers, welcome to Daunet Films. Dan di episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang spesial banget. Face Refine. Yap, banyak yang bilang Face Refine ini adalah senjatanya editor. Karena kalau misalnya kita lihat ya, iklan-iklan gitu mukanya bisa glowing sempurna. Itu juga salah satu kerjaan dari Face Refine ini. Ada yang manual kayak di masking segala macem. Ada yang otomatis pakai Face Refine ini. Tapi sebelum kita mulai, gue pengen make sure kalau yang nonton di sini bukan bot. Caranya gimana? Caranya coba kalian cari tombol yang kayak gini di bawah, terus kalian klik. Oke, terima kasih yang udah ngeklik captcha-nya. Nah, kalau ngomongin tentang muka bisa diedit. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang badan, pengen badan lebih ideal, susah ngeditnya, harus sekelas film Captain America. Nah, di sini gue mau menawarkan solusi dipersembahkan oleh sponsor kita hari ini, Kingsmith. Dan Kingsmith yang gue maksud ini adalah Kingsmith R1 Pro. Ini adalah treadmill yang bisa berubah jadi walking pad. Dan walking padnya ini bisa disetting langsung pakai sebuah aplikasi yang namanya KS Fit. Dan treadmill ini cocok banget buat kita yang nggak punya space terlalu banyak, karena dia tuh bisa dilipat dan dipindahin kemana aja. Untuk speednya sendiri bisa 3 km per jam untuk versi walking dan juga bisa 10 km per jam untuk running. Nggak cuma muka aja yang diglowingin pakai aplikasi, badan diglowingin pakai Kingsmith R1 Pro. Nah, itu tadi ya, kalau kita, kenapa gue bilang kita? Karena gue juga harus rajin olahraga, badan kita akan lebih terkontrol. Nah, oke, sekarang kita langsung aja masuk ke DaVinci Resolve-nya. Nah, halo semuanya, selamat datang di software DaVinci Resolve-nya. Ini gue akan kasih tahu ada dua workflow sebenarnya. Yang pertama kalau kalian udah cutting duluan, atau kalau kayak gue ini dia video utuh. Jadi video utuh gue masukin sini dulu, baru nanti hasilnya itu diedit, entah mau di Premiere Pro atau dibalikin ke DaVinci Resolve-nya lagi. So ada dua jenis workflow ya, terserah kalian mau kayak gimana. Kalau gue biasanya gue bersihin mukanya dulu semua, terus jadi kayak file talking head utuh gitu. Jadi gue bisa langsung edit aja filenya itu entah di Premiere atau di DaVinci Resolve lagi. Oke? Nah, sekarang kita akan langsung mulai prosesnya. Prosesnya ada di dalam color page di sini. Nah, kalau kita lihat, kalau kita zoom, maka dia akan seperti ini. Seperti yang kalian lihat, ya, dia akan seperti ini. Nah, dulu gue lebih parah sih jerawatnya, makanya gue bisa kenal DaVinci Resolve tuh karena waktu itu ekstrim banget. Nah, gue waktu itu wajahnya kurang lebih kayak gini dan hasil face refine-nya itu bisa sampai kayak gini. Oke, sekarang kayak gini aja, kita pengen rapiin. Ini ada jerawat di sini, lalu ada ya bekas-bekas di sini. Yuk kita coba rapiin. Untuk tutorial yang color grading ininya, kalau kalian pengen belajar ya, itu ada di pojokan sini. Silahkan diklik aja. Udah gue kasih linknya, oke? Oke, kita mulai. Pertama kita bikin notes. Notesnya itu biasanya sebenarnya enaknya di awal gini. Nah, kalau misalnya kita taruh di belakang, nanti pas kita coloring warna kulit kayak gini, dia kan warna jerawatnya sama kayak warna bibir ya. Nanti dia akan terganggu. So, kita taruh di depan aja. Kosongin di depan dan kita kasih nama Face Refine. Oke, Face Refine udah jadi di sini. Dan kita akan langsung Face Refine. Kita pakai yang Fit. Lalu kita cari efek yang namanya Face Refine. Dan kita taruh di sini. Lalu ini pastikan show analyze overlay, lalu kita analyze. Nah, otomatis DaVinci Resolve tuh akan nge-analyze wajah kita full. Mau videonya sepanjang apapun, wajah kita bakalan ke-analyze. Oke, gue akan fast forward sekitar 4000% supaya hasilnya udah jadi. Nah, biasanya kalau kayak gini gue diemin aja, gue tinggal makan, gue tinggal jalan-jalan kemana-mana. Dan gue kontrol lewat smartphone karena bisa pakai Google Remote atau TeamViewer. Oke, setelah kita udah analyzing ya, ini analyzingnya DaVinci Resolve ini bagus banget dan udah pasti akurat dan dia nggak akan meleset. Dari kamera murah yang 2 jutaan doang yang gue pakai sampai kamera kayak gini, ini kamera A6400 juga hasilnya tetap bagus-bagus saja. Bahkan kalau makin bagus detailnya hasilnya juga makin bagus. Oke, nah karena kita pengen abaikan sedikit yang ini, jadi kita agak bikin compound aja ya, jadi biar nggak terke-distract aja kitanya. Oke, kita anggap kayak gini. Oke, udah jadi kayak gini. Sip, kita sama pilih frame terbaik yang kalian mau. Lalu overlay-nya kita matiin supaya kita bisa lihat hasilnya. Nah, misalnya gue pilih frame yang ini. Oke, gue geser-geser aja. Kita full screen, kita lihat apa yang bermasalah di sini. Ya jelas kulit gue di sini ya.
Ada jerawat juga di sini, ada ya becak-becak di sini. Lalu di sini ada kantung mata. So kita bakalan fix bagian-bagian itu. Nah, kalau kita mau bersihin muka kita, yang pertama yang harus kita pahami adalah operating mode-nya. Kita mau apa? Mau smoothing, mau beauty advance atau apa? Gua paling gampang di sini kita pakai yang beauty automatic. Kenapa? Karena di sini operating mode-nya yang paling gampang dipakai dan itu kayaknya yang paling hasilnya paling bersih juga kalau misalnya kita baru belajar. Nah, di sini ada dua hal. Yang pertama adalah skalanya itu menentukan dari titik-titik yang dikoreksi. Nah, kalau amount ini jumlahnya ini adalah seberapa ekstrim kita mau beautification-nya. Nah, kalau misalnya di skala ini tuh hasilnya bukan berarti kalau makin ke kanan makin bagus. Ini untuk nyari presisinya. Yuk kita coba aja ya. Misal kita bikin amount-nya segini. Kita lihat before after-nya pakai Ctrl D. Nah, ini pas. Tapi kita bisa lebih ekstrim dengan menggunakan scale-nya. Nah, scale-nya ini bisa kita turunin. Dan biasanya makin turun, makin ke tengah, dia akan makin bersih gitu. Karena area coverage-nya setiap kulit kan beda-beda ya. Tuh, seperti ini. Oke, lagi misalnya. Nah, kelebihannya DaVinci Resolve, kita bisa sambil klik ini, tahan. Oke. Lalu kita full screen, lalu kita geser-geserin. Jadi kalau misalnya nggak dikasih itu kayak gini, kita sambil geser mouse kita, pelan-pelan aja ke kiri, itu dia akan menemukan. Nah, kalau misalnya dia scale-nya kecil, itu dia akan coverage lebih ekstrim. Kenapa ya? Karena skala yang dipilih dia sangat-sangat kecil gitu. Kita lihat before after-nya. Seperti itu. Nah, bahkan kulit-kulit yang ekstrim kayak gini pun kita coba di sini, ya hasilnya di sini juga bisa bersih. Oke, sedikit kita jam ya dari bagian operating mode. Intinya di sini kita nemuin mau seberapa detail kita. Kalau gua akan pilih yang segini aja. Jadi masih agak natural lah ya. Lalu untuk amount-nya kalau makin tinggi makin glowing lagi gitu. Gua nggak pengen terlalu, jadi segini aja. Oke, cukup. Nah, lalu selanjutnya di sini ada hal-hal lain. Di sini ada kontras. Nah, kontras itu kalau kita lihat, yuk kita zoom in aja di bagian kulitnya. Nah, di bagian kontras, kalau kita naikin kontras, maka dia akan nambah kontras di bagian kanan kirinya. Jadi ini bisa ngebantu lighting. Oke, lalu mid-tone itu adalah cahaya tengahnya. Jadi kalau makin tinggi, kulit kita bisa makin putih, tapi aneh banget ya. Jadi usahain jangan terlalu gelap kayak gini, keling banget. Kita normal aja, bahkan nggak usah diubah nggak apa-apa mid-tone ini. Oke, jangan nyampe mukanya putih, lehernya begitulah. Color boost ini saturation-nya, jadi ada sih sebenarnya bedanya color boost dan saturation. Tapi ini color boost ini untuk ngejrengin warnanya. Lalu shine removal ini kalau misalnya ada area-area yang overexposed, itu bisa ditolong pakai ini. Dan ini fitur yang keren ya, karena dia bisa ngebantu kalau misalnya kita punya area yang overexposure karena minyak mungkin, nah itu bisa. Oke, ya so far sisanya ini sama aja, kayak ada eye di sini ini untuk mata, lip ini untuk bibir, misalnya bibirnya kita pengen bikin merah, lalu ada blush ini di sampingnya untuk cewek-cewek mungkin bisa juga, lalu untuk foreheadnya kalau misalnya foreheadnya kurang smooth kita bisa smoothing. Nah kayak gini. Kalau misalnya kalian punya masalah di area forehead bisa pakai ini ya. Kalian bisa tajemin mata kita juga di sini. Jadi matanya jauh lebih tajam. Nah, mata juga bisa dibikin lebih bersinar gitu. Tapi ngapain? Nah, lalu di sini ada highlight area mata. Nah, biasanya kalau di lighting itu ada highlight. Nah, kita biasa nggak pakai. Di sini bisa ditolong. Cuman gua nggak mau pakai, aneh banget. Lalu di sini ada eye bag removal, kantong mata. Nah ini kita bisa ilangin kantong mata kita kayak gini. Ini kantong mata gue kayak gini. Gue nggak tahu sih, padahal gue tidur cukup banget loh. Nah kita naikin aja eye bag removal. Jadi kantong mata kita bisa berkurang banget. Oke. Nah kurang lebih kayak gitu. Yuk brightening eye-nya kita matiin, highlight-nya kita matiin, sharpening kita matiin. Jadi nggak terlalu aneh. Oke. Jadi ini dia before after-nya dari kayak gini. Jadi kayak gini. Aneh sih kalau zoom, tapi coba kita normalnya ya. Oke, kita coba lihat. Nah, emang view-nya dia pelan banget. Kenapa? Karena dia 4K ya di sini ya. Dan
ya usahain untuk efek-efek ini dia di render dulu semuanya nanti sebelum kita pakai. Oke, ini terlalu artificial sih menurut gua. Biasanya gua nggak sebanyak itu. Biasanya gue bikin sekitar segini juga, jadi nggak terlalu banyak dan masih kelihatan agak natural. Tapi nggak apa-apa ya, biar kalian tahu aja gue pakainya seberapa biasanya. Oke, gue akan turunin sedikit amount-nya supaya lebih natural. Misalnya segini, lalu kontrasnya gue matiin juga, nggak terlalu banyak biar tetap natural juga. Oke, nanti kontrasnya dapat dari kontras video aja. Nah, lalu gimana dengan area yang kayak gini? Ini kan area yang spot gitu ya, gede, nggak bisa di cover ya pakai face refine ya. Biasanya kalau hoki kalian bisa cover, kayak di pipi gitu bisa cover. Tapi kalau di sini sayangnya belum ada fiturnya. Jadi yang gue lakukan adalah kalau misalnya gue ada jerawat di situ, biasanya gue pakai window. Nah, ini kita harus bikin new notes lagi di sini, add notes, korektor, klik di sini atau kita pencet Alt S, Alt S. Oke, kalau kita pencet Alt S dia juga muncul baru di sini. So yang akan kita lakukan adalah sesimpel ini, kita bikin window lalu kita zoom in di sini kurang lebih. Sekali lagi DaVinci Resolve ini AI-nya bagus banget. Jadi kayak apa ya, berhubungan sama tracking. Jadi apapun yang berhubungan sama following object kayak gini itu sangat-sangat bagus ya kerjanya. Oke, kita udah punya areanya dan mari kita lihat apa yang akan kita lakukan. Caranya adalah kita masuk ke bagian blur ini. Nah, lalu kita naikin blurnya. Oke, secukupnya aja. Gue nggak mau terlalu blurry. Tapi makin blur oke sih. I mean jangan terlalu ekstrim sampai kayak gini gitu, aneh. Jadi supaya dia masih natural juga. Lalu kita ke window-nya lagi, lalu softening dikit lagi. Ini gue bisa jamin video 5 menit asal nggak ada tangan tiba-tiba lewat di depan muka, dia akan ke track. Oke, cara nge-tracknya gimana? Caranya kita klik yang bagian tracker. Nah, di sini kita langsung klik semuanya di sini, lalu kita track aja. Dan kalau kita lihat seperti ini, tuh, dia following hampir semuanya satu video. Dan ini bisa lebih cepat lagi kalau kalian nggak pakai 3D perspektif. Nah, oke. Sekarang gimana kalau misalnya ada area yang tiba-tiba salah dan kita pengen benerin, let's say di sini salah. Nah, kita harus pindah ke frame, jangan pakai yang bagian clip. Oke, lalu kita ubah dikit di sini, lalu track lagi. Karena kalau pakai yang clip ini akan ngerusak. Nanti kalian akan mengalami masalah. Jadi intinya pakai yang frame aja. Syukur-syukur kalau misalnya nggak ada area yang spotnya gede banget kayak gini, ini bisa semuanya diberesin pakai face refine aja. Tapi kalau misalnya ada area kayak gini ya mau nggak mau kita harus pakai trackingnya, jadi akan lebih lama lagi. Nah, sekarang kita coba lihat ya apa yang gue lakukan di video gue yang sebelumnya. Kalau di talking head gue sesimpel tinggal bikin face refine kayak gini. Tanpa face refine dia kayak gini, dia mencerahkan aja sama ngilangin eye bag sedikit. Lalu selanjutnya di sini gue bikin sama kayak tadi untuk nge-track. Ini trackingannya bener-bener dari awal sampai akhir. Ada sedikit koreksi sedikit-sedikit, tapi nggak major. Oke, lalu gue track dari awal sampai akhir dan works aja gitu. Dan nggak masalah. Dan hasilnya begini. Oke, bisa lebih rapi lagi kalau misalnya kalian seniat itu bikinnya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya cara untuk face refine di DaVinci Resolve. Nah, itu dia guys untuk episode kali ini. Kira-kira seperti itulah guys. Jadi ini bukan masalah insecure atau nggak insecure gitu ya. Karena at the end of the day di video kita itu secara audio visual harus bagus. Dan dengan adanya face refine ini bisa mengurangi pekerjaan kita untuk make up lebih banyak dan menimbulkan jerawat misalnya, atau misalnya pengen lebih nyempurnain lagi, atau bahkan klien yang minta, "Mas, ini bisa nggak dibersihin mukanya?" Kan susah banget ya maunya kliennya. Tapi dengan face refine ini semuanya bisa possible. Oke, itu aja guys untuk episode kali ini. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you for watching and always out of the box.